logikanya. Oh dingin banget. Logika alam. Belum beres. Kalau prepare. Yang itu dapatnya. Iya, Nah, terus. dia berarti cahaya yang kesana kan lo ke si Dotul enggak. Wes, Pak itu kan jawabannya. Ini diskusi. Riwayat itu ada dua Iya, soalnya. logika manusia. Yang pertama, memang Nabi Isra Mi'raj itu bukannya ruhnya. Nah, Karena tuh. secara fisik Nabi itu ada di pangkuan Aisyah. Kalau yang riwayat ini teorinya Nabi ketika itu berada di rumah Aisyah. Riwayat yang kedua yang menyebutkan Nabi Isra Mi'raj secara lahir dan batin dengan tubuh fisiknya juga itu titik tolaknya itu berasal dari Masjidil Haram. Nabi berangkatnya dari Masjidil Haram, kemudian dengan fisiknya semuanya melakukan Isra Mi'raj. Dua riwayat ini kan titik tolaknya berbeda, ya kan? Nah, yang tadi kata Pak Trisna, tempat duduknya masih hangat itu sebetulnya statusnya lagi di pangkuan Aisyah. Jadi bi abdihi itu bukan penafsiran terkait apakah dengan fisik atau dengan Ruh. Jadi ya memang perbedaannya dari riwayatnya. Soal Isra kedua, kalau soal tubuh manusia bisa hancur atau ini intervensinya Allah kok. Kalau mau coba dirasionalkan begini saja, teori-teori yang disebutkan oleh Pak Karyono Itu betul. itu di zaman Nabi Sulaiman itu belum ada. Cuma Tapi karena sudah diteorikan jadi peristiwa. jadi ada digali sama manusia. Pertanyaannya, teori dengan peristiwa itu lebih dulu mana lahirnya? Takut ibarat mau pijat apa harus konon. Ya, teori dengan peristiwanya itu lebih dulu mana kalau menurut Pak Trisna? Teori dengan peristiwa. Iya, dengan pembuktian lebih dulu mana ada peristiwa. Ya iya. Nah kalau kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj sekarang, karena menurut Pak Trisna itu secara teori tidak mampu dimasuki akal, ini jangan-jangan karena teorinya memang belum ketemu. Yang kedua, konsep buruk menurut Pak Trisna itu apa? Buruk itu kan semacam sejenis makhluk yang ciptaan Allah Maha Kuasa. Gimana kalau kemudian kita tafsirkan buruk itu semacam tabung pelindung yang mampu melindungi tubuh? Nah, itu. Ya bisa digawales pokoknya. Iya kan buruk sendiri juga jalannya bagaikan kilat. Nah, makanya saya sebagai CS-nya buruk kan tadi tersinggung dibilang. Nah, Ini sahabatnya ini. ketika dicari teori kan masuk Pak ke teori cahaya itu. Ya, maksud saya, kenapa kita diskusi begini Pak Karyono? Maksud saya, siapapun penceramahnya, jangan hanya satu sisi. Banyak loh, punten ya. Banyak kiai atau ustaz kalau saat ceramah itu satu sisi. Kita harus yakin. Ya kami gak yakin, urusan agama kami gak yakin. Maksud saya kalau ceramah tuh Pak, ini secara teorinya begini, dari si ilmu cahaya begini, dari si keimanan begini. Maksud saya untuk memperkaya hasanah. Loh, Pernah Pak, saya juga pernah ditanya ya. Pak Patris Patris kalau pernah ditanya. warga Masalah begitu tuh. Kenapa sih pada zamannya Nabi Sulaiman kan itu ya? Itu bisa dipindahkan. Iya, Kan itu. kerajaan gitu loh, Kerajaan singgahsana dan sebagainya. Iya, besarnya. Itu ditawarkan sampai dengan kecepatan yang sangat sekejap mata itu langsung tek Detik. gitu kan. Nah, Itu cahaya itu kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 itu manusia. ini oleh mana Bagaimana manusia. juga kalau mau coba diilmiahkan, memahami atau menafsirkan tongkat Nabi Sulaiman. Jangan-jangan itu tongkat ada tombol khusus yang memang disetting untuk Loh, iya. kalau semua mau dipikirkan akal logika. Jadi kan semua kejadian tidak bisa dipikirkan dikejar dengan logika. Sampai saya tuh ngitung ini apa sih manusia itu kan dengan massa 60 kg itu bisa bisa mengalirkan arus listrik itu bisa menerangi Pulau Jawa. Dengan berat badan sekian. Loh, bisa menerangi Pulau Jawa. Karena dia mengandung arus listrik yang sangat kuat sebenarnya. Itu dengan menghitung dengan teori yang disebut dengan defek massa atau massa diamnya. Di situ. Saya hitung-hitung di situ. Ketemu Pak sampai berapa kilowatt begitu loh. ya. Saya bandingkan dengan Pulau Jawa untuk menerangi. Persis sama. Gimana Pak Trisna sudah cukup? Oke, cukup. Kalau dengan menggunakan suatu teori, kalau memang satu plak Biar- itu kan Iya, susah. betul. Saya moderatornya Iya, Kenapa gini? Kenapa kok bisa manusia itu mengandung arus listrik? Mampu kan gitu. Itu dengan menghitungan prinsip defek massa. Iya. Dihitung dengan ini juga
kecepatan relativitas khusus ditambah dengan energi defek massa dengan energi semua begitu ya. Ditambah lagi dengan Luar ini biasa. dengan apa namanya yang kita sebut dengan perhitungan Lagrange namanya. Itu persis itu sampai mencapai berapa. Contohnya misalnya begini. Orang yang kalau digali yang tadinya defek massa diam itu dalam keadaan diam, tapi dalam keadaan proses reaksi orang itu mencapai energi yang sangat tinggi. Lebih besar lagi. Bahkan yang disebut dengan energi dalam katanya. Iya kan? Itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar lagi. Itu dalam posisi Bisa yang 60 menarangi kg. Jawa, Sumatera, Bali. Tuh. Iya ya Itu kan? bisa, Iya itu defek kan? massa sangat bisa itu. Ya. Benar Gitu. memang. Ya artinya maksud saya kita Gitu. diskusi itu kesimpulan. Jangan dulu kesimpulan. Itu bukan maksudnya. Ini sih bukan bukan Iya. keyakinan gitu, tapi memang Ada. Iya, maksud saya kira-kira. Ditanyakan harusnya bentuk energinya itu. Energi seperti apa? Maksud saya kira-kira siapapun orangnya Pak, kan sering ya ceramahku minimal dari sisi kelogisan begini, dari sisi keyakinan begini, pakai teori ini begini, Pak ada akan beli. Wah, kalau percaya kita kudu yakin insya Allah Ya tapi kan Pak mereka Ya, juga tapi ceramah. saya Enggak, maksudnya ceramah sesuai dengan pemahaman Pak. Bukan. Itu kan Lihat harus audiensnya, Pak. harus Ya lihat audiens audiensnya. Pak. Kalau sekarang di kampung bicara Nggak bisa teorinya Pak apa-apa. teorinya yang nggak nyampe. Iya. Sekarang di kampung teori cahaya apa defek massa, apa nggak massa bisa. diam, apa relativitas, apa enggak Nah, susah. akan nyambung. Jadi kalau memang kiai kampung mah menyampaikan ya harus keyakinannya aja. Jadi proses pembentukan manusia itu gimana? Wah. Oke, Bro. Sore. Baik, silakan Pak Adib ditutup saja, sudah selesai. Iya. Tutup. Sampai di ini juga kan kejadian alam tuh dengan Ya, menggunakan teori diskusi ini Big sangat Bang apa menarik. segala macam tuh ya. Diskusi ini sangat menarik. Tentang Nanti kita adakan seminar Ya, Pak. saya akhiri Bisa saja. itu. Sesuai itu Assalamualaikum Pak kita warahmatullahi kaitkan. Wah.